Dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur. Yang pertama jalur utara dengan rute dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. Yang kedua dari jalur selatan dengan rute dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. Berikut cara-cara masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama melalui perdagangan, di mana jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan Asia sangat strategis. Banyak pedagang Muslim yang tinggal dan mendirikan perkampungan di Nusantara serta mengundang ulama dan mubalik untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua melalui pernikahan. Hal ini menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang. Pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga melalui pendidikan. Ulama dan cendekiawan mendirikan pesantren dan tempat belajar lainnya untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian setelah mampu mengajar masyarakat, dipersilahkan kembali ke kampung halaman mereka untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama di daerah Sumatera. Dalam bahasan terdahulu sudah disebutkan bahwa daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perak. Yang kedua yaitu Jawa, di mana ditemukan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. Masa-masa selanjutnya pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Sanga atau 9 wali. Pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan wali tertua di antara wali Sanga yang mensyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Rohmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi, serta dimakamkan di desa Ampel. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Yang keempat ada Sunan Giri. Beliau adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Dewi Sekardadu, putri dari Raja Blambangan Minak Sembayu. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai, sekembalinya di Gresik. Yang kelima ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam mensyiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan dua buah kerajaan yakni Banten dan Cirebon. 8. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali Sanga yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. 9. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Perkembangan Islam di Nusantara selanjutnya adalah di wilayah Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah Kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopang. Selanjutnya ada daerah Kalimantan. Menurut sejarah Kesultanan Sanggau, Islam telah dianut oleh Raja pertama Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Lebih awal dibandingkan dengan catatan masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang terakhir ada Maluku Utara. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya yaitu Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Jilolo, dan Raja Bacan. Yang keempat,
peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya: 1. Masa penjajahan. Peranan umat Islam pada masa penjajahan sebelum kedatangan kaum penjajah, yakni Portugis, Belanda, dan Jepang. Mayoritas masyarakat Nusantara telah menganut agama Islam. Dengan dianutnya agama Islam oleh mayoritas masyarakat Nusantara, ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan. 2. Masa Perang Kemerdekaan. Berikut organisasi-organisasi gerakan pahlawan terhadap kaum penjajahan. Yang pertama, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. 2. Muhammadiyah. 3. Nahdlatul Ulama. 4. Pondok Pesantren.